Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih merenungkan firman Tuhan yang menjadi pengetahuan dan hikmat bagi kita, sehingga kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, dan kita semakin berhikmat sehingga kita tahu kemana arah tujuan kehidupan kita ini akan mengarah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang sedang kita kerjakan? Apakah yang sedang kita cari? Dan kemanakah kita akan pergi? Pertanyaan ini perlu dipertanyakan supaya kita tahu apa yang sedang kita lakukan dan kemana arah tujuan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan dan kemana arah yang akan kita capai, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kehidupan kita. Saudara-saudara, tujuan kehidupan kita adalah sorga yang kekal itu. Dan apa yang kita kerjakan ini di dunia ini, itu harus disesuaikan dengan tujuan utama kita. Kalau kita mau mencari kebahagiaan, jangan sampai kita meletakkan dasarnya dalam keinginan, kepuasan, dan kebahagiaan yang duniawi. Kita tidak akan pernah dapat mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kepuasan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang memang salah mengerti, termasuk orang yang paling berhikmat yang pernah diciptakan di bawah kolong langit ini, yaitu Raja Salomo. Setiap orang mengakui bahwa Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat, dan Alkitab menyaksikan itu kepada kita. Tetapi ternyata Raja Salomo sendiri menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling bodoh, karena dia menganggap bahwa kebahagiaan itu ada dengan memiliki harta, penghormatan, kepuasan daging, dan segala sesuatu. Padahal tidak. Itu dia lakukan, saudara-saudara, dalam kehidupannya. Dia lakukan. Dan disitulah dia baru menyadari bahwa ternyata apa yang dia lakukan selama ini itu adalah kesia-siaan dan bahkan kebodohan. Dan kitab Pengkhotbah ini ditulis supaya setiap orang, terlebih generasi-generasi muda, jangan sampai jatuh ke dalam kebodohan yang sama dari apa yang pernah dilakukan oleh Raja Salomo. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai 11 ini mengungkapkan ini kepada kita. Mari kita lihat dulu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku,
dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang dia lakukan. Sama seperti banyak orang lakukan di dunia ini. Tetapi setelah dia lakukan dan dia memiliki dan mendapatkan segala sesuatu apa yang menjadi tujuan kehidupan manusia, harta, tahta, dan wanita, tetapi itu tidak akan pernah memuaskannya. Bahkan dia katakan segala sesuatu itu adalah kesia-siaan dan kebodohan. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk itulah kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui kitab pengkhotbah ini, supaya kita juga jangan mengikuti kebodohan-kebodohan yang sudah dilakukan oleh orang yang paling berhikmat itu sendiri. Kebahagiaan tidak akan pernah digapai dengan mendapatkan harta benda, dengan mendapatkan kemuliaan, jabatan yang tinggi, penghormatan demi penghormatan. Tapi kebahagiaan dikatakan di sini saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, yaitu dengan takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Dan akhir daripada segala yang dituliskan oleh kitab pengkhotbah ini, dengan begitu manisnya, begitu cantiknya dia ungkapkan segala pikiran-pikiran dan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Salomo untuk menggapai kebahagiaan. Pada akhirnya dia sampai kepada keputusan akhir, kesimpulan bahwa kebahagiaan itu hanya ada pada ketika manusia takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintah Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Bukan berarti kita tidak perlu mendapatkan berkat-berkat dari dunia ini. Tetapi jangan sampai apa yang ada di dunia ini menjadi tujuan kehidupanmu. Kebahagiaan itu tidak akan didapatkan melalui materi yang banyak itu. Kebahagiaan itu hanya ada ketika kita mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan, mensyukuri kedekatan kita bersama dengan Tuhan, mensyukuri ketika kita boleh tunduk di hadapan Tuhan, bersembah sujud kepadanya, takut akan Dia, dan setia kepada perintah-perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari hidup dalam takut akan Tuhan, dan kita boleh berpegang kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Maka hidupmu akan bersukacita, maka hidupmu akan berbahagia, dan engkau sampai kepada tujuan yang akhir dan yang paling hakiki, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu di sorga yang akan datang. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau mengingatkan kami akan tujuan hidup kami. Bahwa tujuan hidup kami bukanlah dunia ini tapi sorga. Dan kebahagiaan tidak akan kami dapatkan dengan dunia ini. Tapi kami dapatkan ketika kami benar-benar takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan, hidup berpegang pada perintah-perintahnya, maka engkau akan berbahagia. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.